jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Sobat Osman, Nasal Senes, gimana kabarnya? Semoga semuanya pada sehat ya. Perkenalkan, nama aku Ahmad Syauqi Hilman. Aku mahasiswa magister jurusan komunikasi di Karabük Universitesi yang berlokasinya yaitu di Karabük, lokasinya dekat dengan ibu kota Turki, yaitu Ankara. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan kepada Sobat Osman berapa nih perkiraan biaya hidup per bulan aku sebagai mahasiswa di Turki. Apakah lebih mahal? Apakah lebih murah dibandingkan Indonesia? Apakah sama seperti biaya hidup di Eropa? Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwasannya biaya hidup yang udah aku buat ini itu adalah biaya hidup aku sebagai mahasiswa Turki yang hidupnya tuh di kota biasa gitu ya. Mungkin akan berbeda ketika kita hidup di kota metropolitan ya, seperti Istanbul atau enggak di Ankara gitu ya. Nah, dan juga perkiraan yang udah aku buat ini yaitu mungkin aja bisa naik dan bisa juga turun. Sebab beberapa faktor yang mungkin kalian sudah pada tahu ya, bahwasannya di Turki ini sedang ada kondisi inflasi gitu. Dan juga tahun ini merupakan tahun politik Turki. Nah Sobat Osman, langsung aja aku di sini buat rincian biaya hidup di Turki versi aku sebagai mahasiswa normal yang hidup di kota biasa gitu ya. Aku buat rincian ini ketika sedang musim dingin, di mana biasanya tagihan rumah, tagihan listrik itu pada naik berkali lipat gitu ya. Nah jadi nanti bisa saja pada saat musim panas itu bisa lebih turun gitu harganya atau lebih murah gitu. Nah sebelumnya kita harus kelompokkan terlebih dahulu apa aja kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu sewa rumah atau apart, yang kedua adalah listrik, yang ketiga gas, yang keempat adalah air, yang kelima biasanya ini wifi ya, karena ini adalah penting sekali sebagai mahasiswa. Yang keenam ada biaya kebersihan apart, yang ketujuh biaya belanja kebutuhan pokok, dan yang terakhir yang kedelapan adalah uang pegangan bulanan. Nah, kedelapan pengeluaran pokok inilah yang teman-teman harus perhatikan nih. Yang pertama biaya sewa rumah atau apartemen. Harga sewa rumah per bulan di Turki itu biasanya 3.000 TL. Untuk ukuran 3+1 yang teman-teman udah dapat kualitas rumah yang lumayan bagus. Dan biasanya itu ada 3 kamar tidur, 1 dapur, 1 ruang tamu, 2 balkon buat jemuran, 1 kamar mandi, dan 1 lagi yaitu toilet untuk buang hajat. Nah rumah 3+1 ini biasanya itu ditinggalin untuk 3 orang gitu ya. Dan juga bisa lebih untuk menghemat anggaran. Tapi di sini kita asumsikan saja untuk 3 orang. Jadi per orang itu harus patungan sebanyak 1.000 TL. Yang kedua, pengeluaran untuk listrik. Nah, penggunaan listrik di sini rata-rata itu 250 TL per bulan. Tetapi tergantung pemakaiannya juga. Khususnya yang memakan listrik banyak itu seperti mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Jadi, biaya per orang adalah sekitar 85 TL. Yang ketiga, yaitu pengeluaran untuk gas. Nah, untuk di musim dingin sendiri, kita wajib menggunakan pemanas ruangan teman-teman, supaya ruangan itu tetap menjadi hangat gitu ya. Biasanya biaya per bulan untuk gas di musim dingin itu jauh lebih meningkat, yaitu 1.500 TL per bulan. Tetapi kalau di musim panas, yang tidak memerlukan penghangat ruangan bisa jauh lebih murah Sobat Osman. Dan juga selain untuk pemanas ruangan, gas ini juga untuk kompor memasak. Jadi nanti tergantung penggunaan kompornya nih teman-teman. Nah, dan juga kalau misalnya di musim panas itu biaya itu jauh lebih menurun, sekitar 500 TL per bulan. Nah, jadi kalau kita asumsikan semuanya 1.500 berarti pengeluaran per orang itu sekitar 500 TL per bulan. Nah, yang keempat itu ada pengeluaran untuk air. Nah, kebutuhan air ini tergantung penggunaan sehari-hari nih Sobat Osman. Tetapi biasanya untuk tagihan air itu datang setiap 3 bulan sekali. Kalau di kotaku itu sekitar 300 TL per 3 bulan gitu ya. Jadi sebulannya sekitar 100 TL. Kalau kita asumsikan, jadi per orang itu mengeluarkan sekitar 35 TL per bulan. Selanjutnya yang kelima adalah wifi. Nah ini nih yang penting banget kita sebagai mahasiswa. Jantungnya sebuah rumah adalah wifi ya. Nah untuk wifi sendiri biasanya itu tergantung kecepatan Mbps yang kita ambil nih teman-teman. Kalau standarnya itu sekitar di 200 TL per bulan. Jadi biaya per orang itu sekitar 65 TL.
Nah, yang keenam yaitu biaya kebersihan apartemen. Biasanya kita sebut di sini yaitu aidat. Nah, jadi karena di sini bangunannya seperti apartemen, biasanya setiap apartemen itu ada biaya kebersihan bangunan. Pengurusan lift kalau ada liftnya, termasuk listrik lift. Pokoknya pengurusan apartemen dan lain-lainnya dah. Itu biasa kita sebut aidat. Dan ini bervariasi harganya, tergantung apartemennya. Akan tetapi, biasanya biaya yang harus kita keluarkan itu sekitar 100 tele per bulan. Jadi kalau kita asumsikan, per bulan itu sekitar 35 tele per orang. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu biaya belanja kebutuhan pokok. Nah, karena tadi kita asumsikan satu rumah untuk 3 penghuni, jadi termasuk untuk biaya belanja pokok seperti kebutuhan pangan, kebersihan, dan lain-lain itu termasuk harus patungan ya teman-teman. Jangan sampai kita tinggal bareng tapi masing-masing hidupnya. Nah, biasanya ini tergantung dengan kesepakatan penghuni rumah nih. Seperti makan kita mau berapa kali sekali gitu ya. Kemudian ada apa aja kebutuhan pokok-pokok lainnya gitu. Itu tergantung kesepakatan dari teman-teman penghuni gitu ya. Biasanya juga pengeluaran untuk biaya belanja kebutuhan pokok ini sekitar 1.500 tele. Biaya ini hanya untuk kebutuhan pokok aja teman-teman. Seperti bahan-bahan kebersihan, kemudian beras, minyak, telur, dan lain-lain tidak termasuk. Misalkan Sobat Osman sedang butuh dada ayam nih karena nge-gym setiap hari nih. Nah itu di luar itu tuh. Misalnya teman-teman Sobat Osman pengen makan buah, pengen makan enak, pengen makan kebab, doner dan sebagainya. Itu di luar itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung 1.500 tele per bulan, maka satu orangnya masing-masing 500 tele. Nah, ini semua adalah kebutuhan bulanan yang sifatnya kebersamaan. Jadi kalau kita kalkulasikan, biaya rumah 1.000 tele, listrik 85 tele, gas 500 tele, air 35 tele, wifi 65 tele, aidat 35 tele, kebutuhan pokok 500 tele. Sehingga kalau kita totalkan yaitu 2.220 tele per bulan. Tapi teman-teman, ada kabar baiknya nih Sobat Osman. Pemerintah Turki menggratiskan pengeluaran gas selama 1 tahun ke depan. Jadi selama 2023 kita bisa menghemat sebanyak 500 tele per bulan. Nah, kalau kita totalin per bulan itu sekitar 1.720 tele. Yuk segera ke Turki makanya. Nah, yang terakhir yang ke-8 adalah uang pegangan yang kita perlukan selama 1 bulan. Itu tergantung kita ya teman-teman. Tapi biasanya untuk keperluan lain kalau misalnya kita bisa hemat, sebenarnya 1.000 tele per bulan itu cukup gitu ya. Kita udah bisa nongkrong di kafe gitu ya. Sekali 2 kali masih oke lah ya. Jajan sewajarnya, ongkos ke kampus juga udah bisa gitu. Lagi-lagi tergantung bagaimana cara kita menghemat uang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita total semuanya 1.720 tele ditambah 1.000 tele yaitu sama dengan 2.720 tele. Atau kalau kita rupiahkan sekitar 2.050.000 per bulan. Tuh, murah banget kan? Murah banget itu cuy. Oke. Ini untuk di kota Karabuk yang tidak terlalu besar kotanya, dan juga ini perlu diingat kalau di kota metropolitan pasti beda ya teman-teman. Itu kayak Istanbul, Ankara itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan kota biasa gitu. Nah, jadi begitulah kurang lebih Sobat Osman perkiraan biaya hidup di Turki. Biaya ini belum termasuk kebutuhan pendidikan, tomer, surat izin tinggal, dan lain sebagainya. Dari saya, sekian. Sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.